Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Indra Sanjaya, Teknik Informatika STT Texmaco Subang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai algoritma midpoint. Algoritma midpoint adalah algoritma yang digunakan untuk menentukan titik-titik yang diperlukan untuk rasterisasi lingkaran. Komputasi untuk membuat kurva lingkaran dimulai dengan mengidentifikasi bagian-bagian dari lingkaran yang dapat ditentukan dengan menggunakan sifat simetri. Hal ini dilakukan dengan cara membagi lingkaran dengan masing-masing mempunyai sudut sebesar 45 derajat, sehingga dalam sebuah lingkaran dibagi menjadi 8 bagian. Sebagai contoh, digambarkan bagian dari lingkaran dari sudut 90 derajat sampai 45 derajat, seperti pada gambar di sini. Kemudian, anggap bahwa kita mempunyai titik XK, YK. Selanjutnya adalah memilih titik XK plus 1, YK atau XK plus 1, YK min 1 yang paling mendekati lingkaran. Persamaan untuk lingkaran yaitu Fx, Y sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurangi R pangkat 2, sehingga Fx, Y sama dengan kurang dari 0 jika X, Y terletak di dalam lingkaran, sama dengan 0 jika X, Y terletak pada lingkaran, lebih dari 0 jika X, Y terletak di luar lingkaran. Nah, untuk memilih titik XK plus 1 YK atau XK plus 1 YK min 1 yang paling mendekati lingkaran, kriteria yang digunakan adalah titik tengah XK plus 1, YK min setengah, yaitu PK F XK plus 1, YK min setengah sama dengan XK plus 1 pangkat 2 ditambah YK min setengah pangkat 2 dikurangi R pangkat 2. Jika PK kurang dari 0, titik tengah berada di dalam lingkaran, maka titik XK di plus 1, YK dipilih. Jika PK lebih dari 0, titik tengah berada di luar lingkaran, maka titik XK plus 1, YK min 1 dipilih. Nah, kemudian langkah-langkah algoritma midpoint. Yang pertama, tentukan jari-jari R dan pusat lingkaran XP, YP. Kemudian diatur sehingga titik awal berada pada X0, Y0 sama dengan 0 dan R. Nah, R di sini menggunakan jari-jari pada lingkaran. Yang kedua, hitung nilai parameter. Jika jari-jari pecahan, maka kita menggunakan rumus P0 5/4 min R. Jika jari-jari bilangan bulat, kita menggunakan rumus P0 sama dengan 1 min R. Kemudian nomor 3. Untuk setiap posisi XK dimulai dengan K sama dengan 0. Berlaku ketentuan 1. Bila PK kurang dari 0, maka titik selanjutnya adalah XK plus 1 YK dan PK plus 1 sama dengan PK plus 2 XK plus 1 plus 1. Yang kedua, bila tidak atau lebih dari 0, maka titik selanjutnya adalah XK plus 1 YK min 1 dan PK plus 1 sama dengan PK plus 2 XK ditambah 1 ditambah 1 min 2 YK plus 1. Kemudian nomor 4. Tentukan titik simetris pada ketujuh oktan yang lain. Yang kelima, gerakan setiap posisi piksel XY pada garis lingkaran dengan titik pusat XP, YP dan plot nilai koordinat X sama dengan X ditambah XP, Y sama dengan Y ditambah YP. Nomor 6. Ulangi langkah 3 sampai dengan 5 hingga X lebih dari sama dengan Y.
Selanjutnya kita akan memasuki ke contoh soal. Buatlah gambar kurva lingkaran dengan pusat lingkaran 2 dan 6 dan jari-jari 6. Perhitungan berdasarkan dari oktan kuadran pertama di mana X sama dengan 0 sampai X sama dengan Y. Koordinat titik awal dimulai dari X, R atau sama dengan 0,6. Kita masuk ke penyelesaiannya. Itu iterasi ke-1. K sama dengan 0, X 0 sama dengan 0, Y 0 sama dengan R sama dengan N sama dengan 6. Y 0 ini kita menggunakan jari-jari. Kemudian P0 1 min R sama dengan 1 min 6 sama dengan min 5. Di sini untuk P0 kita menggunakan rumus yang kedua karena pada jari-jarinya bilangan bulat. Nah, karena P0 kurang dari 0, maka kita menggunakan rumus yang pertama, di mana X1 sama dengan X0 ditambah 1 sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Y1 sama dengan Y0 sama dengan 6. Jadi untuk titik selanjutnya yaitu 1 dan 6. Nah, P1 nya sama dengan P0 ditambah 2X1 ditambah 1 sama dengan min 5 ditambah 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan min 2. Nah, dengan algoritma simetris 8 titik, maka diperoleh titik-titik berikut. Kemudian gerakan setiap posisi piksel XY pada garis lingkaran dengan titik pusat 2,6 diperoleh titik-titik berikutnya. Nah, di sini teman-teman tinggal menambahkan dari titik-titik koordinat yang di atas dengan titik pusat yang sudah ditentukan. 1 ditambah 2 sama dengan 3, kemudian 6 ditambah 6 sama dengan 12, dan seperti itu hingga selesai gitu. Kemudian masuk ke iterasi yang kedua. K sama dengan 1. Nah, di sini menjadi 1 karena di sini sudah masuk ke iterasi yang kedua. Nah, dan juga berkelanjutan hingga iterasi yang terakhir. Kemudian ada X1 sama dengan 1, Y1 sama dengan 6. Kemudian P1 sama dengan min 2. Di sini P1 tidak menggunakan rumus, dikarenakan penggunaan rumus hanya dilakukan pada iterasi yang pertama. Jadi di sini teman-teman tinggal memasukkan P1 yang tadi sudah dihitung dan dilanjutkan saja. Kemudian karena P1 kurang dari 0, maka X2 sama dengan X1 plus 1 sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Y2 sama dengan Y1 sama dengan 6. Jadi titik selanjutnya adalah 2,6. Untuk P2 sama dengan P1 ditambah 2X2 plus 1 sama dengan min 2 ditambah 2 kali 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, dengan algoritma simetris 8 titik maka diperoleh titik-titik berikut. Nah, gerakan setiap posisi piksel, cara perhitungannya sama seperti tadi iterasi yang pertama. Teman-teman tinggal menambahkan dari titik-titik 8 titik yang di atas ini dengan titik pusat, dengan hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke iterasi yang ketiga. K sama dengan 2, X2 sama dengan 2, Y2 sama dengan 6, P2 sama dengan 3. Nah, karena P2 di sini lebih dari 0, maka kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu X3 ditambah X3 sama dengan X2 ditambah 1 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Y3 sama dengan Y2 min 1 sama dengan 5.
Jadi untuk titik selanjutnya adalah 3,5. Nah, untuk P3 nya yaitu P2 ditambah 2x3 ditambah 1 min 2y3 sama dengan 3 ditambah 2 kali 3 ditambah 1 dikurangi 2 kali 5 sama dengan 0. Nah, dengan algoritma simetris 8 titik maka diperoleh titik-titik berikut. Nah, untuk gerakan setiap posisi piksel sama juga seperti iterasi yang sebelumnya, dikalikan dengan titik pusat. Kemudian kita masuk ke iterasi yang keempat. Nah, di iterasi yang keempat ini K sama dengan 3, X3 sama dengan 3, Y3 sama dengan 5, P3 sama dengan 0. Nah, karena di sini P3 sama dengan 0, maka kita akan menggunakan rumus yang tadi tertera di langkah-langkah atau penjelasan awal, itu X4 sama dengan X3 plus 1 sama dengan 3 plus 1 sama dengan 4, Y4 sama dengan Y3 dikurangi setengah sama dengan 5 dikurangi setengah sama dengan 4 setengah. Jadi untuk titik selanjutnya adalah 4,4 setengah. Nah, di sini untuk titik selanjutnya didapatkan hasil 4,4 setengah. Kemudian pada P4, untuk P4 sama dengan X4 ditambah 1 pangkat 2 ditambah Y4 dikurangi setengah pangkat 2 dikurangi 6 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2, 4 pangkat 2, 6 pangkat 2 dengan hasil 5. Nah, dengan algoritma simetris 8 titik maka diperoleh titik-titik berikut. Kemudian kita masuk ke iterasi yang kelima, yaitu K sama dengan 4, X4 sama dengan 4, Y4 sama dengan 4 setengah, P4 sama dengan 5. Nah, karena P4 lebih dari 0 maka menggunakan rumus yang tadi, X5 sama dengan X4 plus 1 sama dengan 4 plus 1 sama dengan 5, Y5 sama dengan Y4 min 1 sama dengan 3 setengah. Jadi titik selanjutnya adalah 5,3 setengah. Nah, di sini iterasi dihentikan karena X sudah lebih dari Y. Kemudian di sini kita akan menentukan ya titik-titik yang tadi sudah kita hitung dari iterasi yang pertama sampai ke iterasi yang kelima. Nah, di sini teman-teman tinggal mengurutkan saja dari iterasi pertama sama iterasi kelima. Di sini kita hanya akan mendapatkan 45 derajat seperti penunjuk yang awal tadi. Nah, untuk teman-teman agar bisa sampai 180 derajat atau dari 90 derajat ke 180 derajat, teman-teman bisa melakukan dibalik posisi dari Y ke X, dan itu dari bawah ke atas seperti contohnya seperti ini. Nah, di situ nanti teman-teman tinggal melanjutkan di grafiknya saja. Nah, itu bisa menjadi bentuk seperempat dari lingkaran, dan juga bisa dilanjutkan seperti tadi ada perhitungan dari algoritma simetris 8 titik yang tadi diperoleh. Di situ teman-teman tinggal menyesuaikan saja, situ juga bisa. Jadi seperti itu cara pengerjaan dari algoritma midpoint. Kalau itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.